Saya Feby Claudia Sihombing dengan NIM 46 12 10 148 dari Universitas Mercu Buana Fakultas Psikologi. Saat ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang akan saya buat untuk menyelesaikan tugas besar kedua yang diberikan oleh Bapak Firdaus selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang akan saya bawa yakni fakir dalam berbahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan topik tersebut. Bahasa Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi penanda utama dalam entitas kebangsaan di Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan alat untuk melakukan interaksi ke orang yang ingin diajak berinteraksi. Bahasa Indonesia juga menjadi suatu alat untuk menyatukan suku bangsa yang memiliki berbagai budaya dan bahasa yang berbeda. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat mudah dipahami juga dimengerti. Namun, sejak adanya penggunaan kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia, masyarakat menjadi lupa akan bahasa utama yang seharusnya merupakan bahasa utama untuk mereka melakukan komunikasi. Hal itu juga membuat masyarakat Indonesia menjadi fakir dalam berbahasa Indonesia. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia yang kita alami sangat mudah dan cepat menyebar ke berbagai penjuru di Indonesia, yang mana kosakata bahasa asing mulai mempengaruhi masyarakat Indonesia, sehingga mereka malah menggunakan bahasa asing untuk melakukan suatu alat untuk berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun tidak resmi, yang mana akhirnya menyebabkan lunturnya bahasa utama, yakni bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam negara Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bentuk dari perwujudan entitas suatu negara. Bahasa Indonesia juga merupakan alat untuk melakukan interaksi ke orang yang ingin diajak berinteraksi. Bahasa menjadi suatu alat komunikasi yang baik serta mudah untuk dipahami karena tidak adanya kosakata yang membuat kalimat menjadi sulit untuk dimengerti. Setiap warga negara Indonesia, bahasa Indonesia dapat digunakan ketika melakukan suatu komunikasi secara resmi, non-resmi, santai, bebas, maupun berbagai acara yang ada. Bahasa Indonesia bisa dibilang sebagai bahasa resmi, yang mana ia juga memiliki fungsi di dalam aspek tersebut. Antara lain, pertama, alat pemersatu. Sudah tidak heran bahwa alat pemersatu merupakan suatu fungsi dari bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan alat untuk mempersatukan bahasa-bahasa dari suku serta budaya lain yang berbeda-beda di Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, maka berbagai suku budaya yang ada di Indonesia mampu melakukan interaksi ke sesama pihak yang diajak berinteraksi. Kedua, alat komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai suatu alat komunikasi sangat bermanfaat bagi tiap individu yang ingin menyampaikan suatu pikiran, gagasan, ataupun topik yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Melalui komunikasi, kita diberi kemudahan untuk memahami isi dari pikiran serta pandangan orang lain, juga pemahaman dari orang tersebut. Yang ketiga, alat ekspresi diri. Bahasa Indonesia juga mampu dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan diri kita ketika ingin menyampaikan perasaan yang ada pada diri kita. Hal ini karena saat menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak perlu khawatir mempertimbangkan maupun memperhatikan siapa saja yang akan menjadi pendengarnya. Begitu pula pembacanya, ataupun siapa saja yang akan menjadi sasaran dari pengekspresian diri tersebut. Kemudian yang keempat, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sendiri merupakan suatu kebanggaan bagi bahasa Indonesia, di mana di dalamnya telah tercermin berbagai nilai-nilai nasional serta sosial yang mendasari rasa kebanggaan serta kebangsaan rakyat kepada Indonesia. Sudah seharusnya kita menjaga bahasa Indonesia dengan segenap rasa kecintaan kita akan bahasa itu sendiri.
karena bahasa Indonesia merupakan suatu bentuk dari entitas negara. Dan yang kelima, lambang identitas bangsa. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa berarti bahasa Indonesia itu telah dijadikan identitas di negara Indonesia pada setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga mampu menjadi pembeda antara negara-negara lain, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri khas akan bahasanya. Bahasa asing. Apa itu bahasa asing? Bahasa asing sendiri menjadi bahasa internasional yang mendorong setiap individu untuk menguasai bahasa tersebut, yang mana mampu menambah setiap wawasan pengetahuan yang dikuasai oleh individu tersebut. Pada zaman ini, banyak orang yang berlomba-lomba dalam memahami bahasa asing. Pemahaman serta pemaparan yang dilatih dengan berbagai upaya mampu membuat setiap individu menjadi paham pada bahasa asing, yang mana hal itu mampu membuat setiap individu disebut sebagai manusia peradaban. Bahasa asing sendiri memiliki berbagai manfaat, yang menjadikan bahasa tersebut diminati serta disukai di berbagai kalangan untuk mempelajari bahasa asing ini. Seperti, pertama, meningkatkan wawasan dalam lingkup global. Seseorang yang mempelajari bahasa asing juga biasanya dapat memiliki kemudahan dalam mengetahui berbagai hal yang ada di lingkup global yang ada. Karena dalam mengetahui berbagai hal yang ada, serta menggunakan bahasa asing, biasanya kita akan mampu melakukan komunikasi dengan para kalangan global di luar sana yang tentunya akan merupakan orang asing pula. Hal itu mampu menjadikan setiap individu yang mempelajari bahasa asing dikatakan sebagai manusia yang memiliki kemampuan multitasking. Yang kedua, peluang kerja yang tinggi. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan kemampuan dalam berbahasa asing. Hal ini dikarenakan kemampuan dalam berbahasa asing merupakan suatu peluang bagi perusahaan untuk mengandalkan serta mempromosikan aset yang ada pada perusahaannya kepada berbagai perusahaan global lainnya. Oleh karena itu, bahasa asing mampu menjadi suatu peluang bagi kita untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Manfaat lain yang dapat ketika mempelajari bahasa asing yakni mampu meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Berkomunikasi di sini maksudnya ialah suatu komunikasi yang digunakan dengan bahasa asing tentunya. Perlu diketahui bahwa orang yang memiliki kemampuan dalam dua bahasa dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan bilingual dan multilingual. Apa itu fakir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fakir dapat diartikan sebagai seseorang yang dengan sengaja membuat dirinya sangat menderita ataupun sangat kekurangan. Kemudian, apabila dilihat secara terminologi, maka fakir merupakan suatu hal yang diidentifikasikan dengan segala macam makna. Secara umum, fakir biasanya dipandang sebagai suatu hal ketidakmampuan seseorang dalam melakukan suatu hal, atau biasa disebut sebagai suatu kelemahan dari individu itu. Maka apabila ditinjau secara keseluruhan, fakir merupakan bentuk dari wujud ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, sehingga mengharuskan orang tersebut berjuang untuk melanjutkan hidupnya dengan ketidakmampuan yang dia miliki. Faktor fakir bahasa Indonesia. Di Indonesia menjadi suatu pusat yang dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. Bahasa asing yang masuk ke Indonesia mulai sering digunakan oleh para penduduk Indonesia, yang mana mereka justru menjadi lupa pada budaya berbahasa Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai fakir dalam berbahasa Indonesia. Gejala yang diberikan dalam kefakiran berbahasa Indonesia ini mulai semakin memudar serta menyebar, dan semakin parah pengaruhnya terhadap Indonesia sendiri. Biasanya para individu menggunakan bahasa asing ke dalam percakapan sehari-hari dengan menyelipkan kosakata bahasa asing tersebut. Selain menyelipkan bahasa asing ke dalam percakapan sehari-hari,
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami fenomena fakir dalam berbahasa, yakni seperti melalui internet. Target pertama yang dijadikan sebagai hal untuk memudarkan bahasa Indonesia ialah para remaja. Hal itu dikarenakan remaja merupakan individu yang mudah berpengaruh pada perkembangan zaman yang terus mengalir. Mereka akhirnya mengikuti arus perkembangan zaman itu tanpa memikirkan dampak yang didapat nantinya. Contohnya seperti melalui berbagai situs internet. Lalu yang kedua, lingkup masyarakat. Tidak heran apabila lingkup masyarakat juga mampu mempengaruhi berbagai hal yang ada pada diri kita. Contohnya yakni mereka mampu mempengaruhi serta mengajak kita untuk mencoba menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali para kalangan yang terpengaruh serta melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam melakukan percakapan, dikarenakan ia dipengaruhi oleh lingkup sekitarnya, yang mana bisa seorang kerabat, tetangga, bahkan dari orang tua itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengaruh media elektronik. Media elektronik yang dimaksud sebagai suatu faktor dalam fakir berbahasa Indonesia ini dapat berupa televisi, radio, dan berbagai media cetak lainnya yang menggunakan bahasa asing. Hal itulah yang menjadikan para kalangan di Indonesia ingin memahami bahasa asing secara berlebihan, yang akhirnya mereka melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di negaranya sendiri. Dampak fakir dalam berbahasa Indonesia. Di Indonesia menjadi suatu negara yang telah mendapatkan pengaruh fenomena bahasa asing, yang mana bahasa asing masuk ke tanah air dan akhirnya menjadikan bahasa Indonesia terlupakan dengan sendirinya. Hal ini memiliki dampak negatif yang cukup berpengaruh kepada Indonesia apabila bahasa asing ini masih digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Adapun beberapa dampak yang dialami di Indonesia apabila masih mengalami fenomena fakir dalam berbahasa ini, yakni pertama, berkurangnya nilai keaslian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi suatu hal yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan komunikasi di Indonesia dari berbagai kalangan, yang mana ia disebut juga sebagai bahasa utama. Namun, dikarenakan adanya masuknya bahasa asing, Indonesia menjadi mudah dipengaruhi sehingga nilai keaslian bahasa Indonesia itu sendiri menjadi memudar. Hal ini karena banyak sekali orang-orang yang mencampur serta menyelipkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yang mana akhirnya bahasa Indonesia menjadi pudar secara perlahan. Lalu yang kedua, kesulitan mengucapkan bahasa Indonesia dengan benar. Masyarakat jadi lebih sering menggunakan bahasa asing dikarenakan beberapa alasan yang menganggap bahwa bahasa asing merupakan bahasa yang keren, sehingga mereka tidak mampu melakukan komunikasi dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal itu karena mereka telah sering menyelipkan bahasa asing dalam percakapan yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga, kurangnya minat belajar bahasa Indonesia. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang sangat diharapkan keberadaannya untuk menjaga suatu hal yang telah dimiliki di tanah air, seperti bahasa Indonesia. Namun pada zaman ini, para generasi muda justru melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di tanah air. Hal ini dikarenakan para generasi muda merasa malu apabila mereka tidak mempelajari serta mengimplementasikan bahasa asing dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, menganggap rendah bahasa Indonesia. Dikarenakan pola pikir yang menganggap bahwa bahasa asing merupakan bahasa modern, hal ini mengakibatkan setiap individu mengimplementasikan serta mempraktekkan bahasa asing secara terus-menerus, yang akhirnya bahasa Indonesia disepelekan dan membuat bahasa Indonesia itu sendiri memudar karena warga negaranya sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil, munculnya bahasa asing di negara Indonesia mendapat berbagai pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif apabila penggunaan bahasa asing yang digunakan oleh warga Indonesia terlalu berlebihan.
Maksudnya di sini ialah penggunaan bahasa asing yang dilakukan tidak sesering itu digunakan serta tidak melupakan bahasa asli negara Indonesia, yakni bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa asing memang diperbolehkan. Bahkan banyak sekali manfaat yang didapat ketika kita belajar untuk memahami bahasa asing. Namun seringkali kita lupa bahwa bahasa persatuan kita ialah bahasa Indonesia. Hal ini akhirnya menjadi faktor pemicu dalam munculnya fenomena fakir dalam berbahasa Indonesia. Menggunakan bahasa asing sesering mungkin hingga melupakan penggunaan bahasa Indonesia dapat membuat bangsa Indonesia menjadi lupa pada identitas bangsanya, yakni bahasa Indonesia. Seharusnya, pada fenomena fakir berbahasa ini, para masyarakat sadar betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia, baik dengan menggunakan bahasa formal maupun non-formal di kehidupan situasi sehari-harinya. Begitu pula dengan menggunakan bahasa asing, yang mana kita harus mengetahui serta menentukan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa asing tersebut, baik formal maupun non-formal, serta kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia dapat setara dan tidak sampai melupakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.